negeri jangan sampai lewat dari 14 hari ya. Kalau sudah lewat 14 hari itu tidak ada ceritanya lagi, tidak akan diterima oleh pengadilan negeri. Jadi saya sampaikan pada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Budi Film 2012. Para sahabat Budi Film dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Para sahabat Budi Film dimanapun berada, sekarang kita sedang berada di Kabupaten Kampar ya, tepatnya di Rantau Brangin, dalam rangka jalan-jalan ingin melihat perkembangan terkini jalan tol Pekanbaru Bangkinang yang insya Allah dalam waktu dekat diresmikan oleh Bapak Joko Widodo. Ya, mudah-mudahan jalan tol ini nantinya akan mempersingkat waktu kita menuju ke kota Padang ya, terutama bagi para pedagang ya yang melintasi jalan tol ini nantinya tidak menemukan kendala-kendala yang berarti karena sudah bebas hambatan ya. Jadi sengaja saya buat video sambil berjalan. Kali ini kita akan menjawab ya beberapa pertanyaan dari video-video yang terdahulu tentang ganti rugi lahan ini ya, terutama lahan tol. Yang muncul pertanyaan itu, siapa sih yang menetapkan harga ganti rugi lahan? Jadi sekali lagi saya sampaikan, yang menetapkan harga ganti rugi lahan itu bukanlah tim Afriasal ya, jangan sampai salah paham. Bukan tim Afriasal yang menetapkan. Lalu apa fungsi tim Afriasal? Tim Afriasal itu fungsinya adalah untuk menilai bidang per bidang ya, menilai bangunan, kemudian menilai tanah tanam tumbuh yang berada di lahan yang dilewati oleh jalan tol tersebut. Jadi hasil penilaian itu nantinya diserahkan kepada ketua pengadaan tanah. Jadi ketua pengadaan tanah lah yang menetapkan harga ganti rugi suatu lahan tersebut. Jadi seandainya harga lahan itu tidak sesuai atau merasa keberatan bagi masyarakat, yang digugat itu adalah ketua pengadaan tanah ya, disampaikan atau mengajukan keberatan di pengadilan negeri setempat itu dalam waktu paling lama 14 hari dari musyawarah penetapan harga ganti rugi itu dilakukan. Jadi kalau umpamanya ada keberatan, jangan sampai lewat 14 hari, karena kalau sudah lewat 14 hari itu tidak akan ditanggapi oleh pengadilan negeri. Jadi kalau ada keberatan itu langsung ajukan keberatan ke pengadilan negeri, paling lama ya 14 hari dari waktu musyawarah ganti rugi itu ditetapkan. Jadi kepada masyarakat, seandainya lahannya yang diganti rugi itu murah ya, atau tidak sesuai dengan kata hati, tidak sesuai dengan harapan, ya silakan ajukan keberatan ke pengadilan negeri. Jadi jangan sampai lewat 14 hari ya. Di sini juga saya sampaikan bahwa tim Afriasal itu bukanlah orang sembarangan ya. Bukan orang sembarangan yang tiba-tiba menilai tanah kita semaunya. Ya bukan seperti itu. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah punya sertifikat, kemudian sudah punya lisensi dari BPN dan izin praktek dari Kementerian Keuangan. Jadi orang-orang ini sudah ahli dalam menilai lahan ya, bukan lahan tol saja tapi lahan-lahan yang lain, lahan yang akan diganti rugi itu. Jadi biasanya pihak pengadaan tanah itu memakai jasa yang namanya tim Afriasal. Jadi kita percayakan saja kepada tim Afriasal ya, mudah-mudahan lahan kita itu nanti mempunyai nilai yang layak ya, mempunyai nilai yang sesuai dengan harapan. Jadi seandainya tidak sesuai dengan harapan ya, bukannya saya mengajak tetapi saya meluruskan, silahkan ajukan keberatan ke pengadilan negeri ya. Pengadilan negeri jangan sampai lewat dari 14 hari ya. Sudah lewat 14 hari itu tidak ada ceritanya lagi, tidak akan diterima oleh pengadilan negeri. Jadi saya sampaikan pada kesempatan ini kepada masyarakat ya, tolong betul-betul mengerti dengan aturan ini. Jadi jangan sampai kecolongan ya,
karena mungkin barangkali kita masyarakat ini ada sebagian yang tidak pengetahuannya sampai di situ. Jadi sama-sama kita mengingatkan ya. Bukannya saya mengajak menolak ya, bukannya saya mengajak menolak harga ganti rugi, tetapi ini adalah solusi jika kita tidak menerima atau keberatan dalam harga yang ditetapkan oleh ketua pengadaan tanah. Kemudian ada yang bertanya juga, berapa sih harga lahan di tempat mereka? Ya, untuk menjawab itu semua kita serahkan kepada tim appraisal ya. Tim appraisal lah yang lebih tahu. Untuk sebagai gambaran ya, lahan yang berada di Pekanbaru itu tentunya lebih mahal dari kabupaten-kabupaten lainnya ya. Ini sebagai gambaran aja ya. Tentunya lebih mahal dari harga lahan yang berada di Kabupaten Pelalawan, harga lahan yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu ya, tentu lebih mahal di kota Pekanbaru ya, karena NJOV-nya lebih mahal ya, lebih mahal di kota Pekanbaru ya. Bisa saja di kota Pekanbaru itu harga per meternya 1 juta ya, 1 juta per meter, atau barangkali lebih, mungkin ada yang 10 juta per meter ya. Untuk sebagai informasi, lahan di sekitaran tempat tinggal saya ini ya, di Sorek 1 itu sekarang sudah mencapai 1 juta per meter ya, untuk harga lahan itu, terutama yang berada di dekat dengan jalan lintas timur ya. Jadi kalau untuk beli tapak ruko di Sorek ini ya, siapkan saja 150 juta, yaitu ukuran 4 kali 30 meter ya. 150 juta harganya ya. Kalau di Pekanbaru mana dapat ya, nggak dapat gitu, mungkin 1 miliar barangkali ya. Jadi untuk harga lahan itu kita serahkan kepada tim appraisal ya, karena mereka mempunyai lisensi, mempunyai izin praktek dari Menteri Keuangan untuk menilai harga lahan ya. Nah, jika ini bertolak belakang nanti ya kita sebagai warga masyarakat yang taat hukum ya, kita ajukan keberatan ke pengadilan negeri ya. Jadi itu solusinya, solusi bagi masyarakat yang merasa keberatan. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan, bukan saya mengajari bapak-bapak, ibu-ibu di sini ya, tetapi saya menyampaikan apa yang pernah saya baca, apa yang pernah saya lihat ya, informasi-informasi tentang pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol ini, terutama untuk lahan yang akan diganti rugi ya. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Bye bye.